Halo, selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Bersama saya, Dr. Rian, dalam mata kuliah Text Mining. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengenalan text mining. Dan pada pertemuan kedua ini, kita akan memulai bab selanjutnya dari perjalanan text mining kita. Menjelajahi ranah praktis dari eksperimen dan pemrosesan data. Ketika kita akan memulai eksperimen penambangan teks atau text mining, sangat penting untuk membuat pendekatan terstruktur untuk memandu usaha-usaha yang kita akan lakukan. Peta jalan ini akan berfungsi sebagai kompas untuk memastikan bahwa proses-proses yang kita lakukan dalam pendekatan text mining adalah proses yang benar dan yang sesuai. Jadi, bagaimana kita melakukan eksperimen text mining? Yang pertama, kita harus menentukan masalah dan tujuan. Atau dalam mata kuliah data mining yang lalu, ada yang namanya business understanding dan juga data understanding. Nah, menentukan masalah dan tujuan ini, kita harus melakukan riset tentang wawasan apa yang ingin kita temukan dari pengolahan data text mining tersebut. Dan juga pengetahuan-pengetahuan apa yang ingin kita gali melalui penggalian teks. Yang kedua, saat kita sudah menentukan permasalahan, kita harus mengumpulkan dan juga kita harus mencari data-data sumber dari data teks yang akan kita olah. Mengumpulkan data teks yang relevan akan membuat data kita akan tepat sasaran. Hal ini melibatkan pengumpulan dokumen dari berbagai situs web, platform media sosial, atau bahkan sumber-sumber offline lainnya. Yang ketiga adalah melakukan pemrosesan data atau pre-processing. Mempersiapkan data teks mentah untuk dianalisis dapat dilakukan dengan membersihkannya, mengubahnya, dan menyusunnya. Langkah penting ini memastikan bahwa data cocok untuk teknik penggalian teks. Selanjutnya, dari data tersebut, kita melakukan ekstraksi fitur yang bermakna dari data teks yang telah diproses sebelumnya. Misalnya, dalam sebuah kalimat yang panjang terdiri dari berbagai teks. Sehingga saat kita mengekstraksi fitur, ada beberapa pendekatan seperti bigrams atau trigrams, yaitu memecah kalimat tersebut menjadi kata per kata atau dua kata atau tiga kata. Fitur-fitur ini mewakili karakteristik yang akan digunakan dalam algoritma pembelajaran mesin untuk dapat menangkap pola-pola dan juga membuat prediksi yang benar. Yang ketiga adalah pemilihan model. Pemilihan model algoritma dalam penelusuran teks yang sesuai bisa meningkatkan akurasi pada sebuah model kita. Anda akan menyiapkan sebuah data training atau data latih untuk kita uji. Dan biasanya dalam 100% data yang kita pakai untuk kita olah, kita akan membaginya menjadi 80% data training, 20% data testing, atau 70% data training, 30% data testing. Nah, pelatihan algoritma ini adalah untuk membangun model prediktif yang nantinya akurasinya akan bisa lebih tinggi dari yang kita inginkan. Yang keenam adalah evaluasi dan interpretasi. Menilai kinerja model yang dilatih dengan menggunakan matriks yang relevan akan mengekstrak wawasan yang menarik. Dan artinya model tersebut akan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang berarti untuk pengambilan keputusan. Pernahkah Anda mendengar bahwa mesin dapat belajar seperti manusia? Ya, hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai teknik machine learning seperti supervised dan unsupervised learning. Coba, apa sih bedanya supervised dan unsupervised learning? Kedua teknik ini adalah kunci di balik prediksi atau pengelompokan data yang dilakukan secara otomatis. Sama-sama bekerja dengan data. Lalu, bedanya apa? Dalam pembelajaran supervised, algoritma belajar dari data yang berlabel. Ini berarti data yang digunakan untuk melatih algoritma mencakup fitur input dan output yang diinginkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempelajari fungsi pemetaan yang dapat memprediksi output untuk data yang baru yang belum terlihat.
Jadi dengan kata lain, karakteristik utama dari supervised learning, datanya berlabel. Lalu akan digunakan untuk pemodelan prediktif. Contohnya misalnya untuk pendekatan klasifikasi teks, dalam mendeteksi spam, pengenalan gambar, dan juga contoh yang lain adalah regresi, yaitu untuk memprediksi harga, peramalan permintaan, dan juga produksi. Tidak seperti unsupervised learning. Unsupervised learning adalah pembelajaran yang tidak terawasi. Maksudnya apa? Algoritma ini menjelajahi data untuk menemukan pola, struktur, dan hubungan tanpa pengetahuan sebelumnya. Sehingga dengan kata lain, datanya tidak berlabel. Dan juga tidak ada pengetahuan atau penemuan pola. Nah, pendekatan ini dapat diberikan contoh yaitu pengelompokan dalam segmentasi pelanggan atau deteksi anomali. Selain itu ada pembelajaran asosiasi. Contohnya, pelanggan yang berbelanja di sebuah minimarket sebenarnya bisa kita lihat pola pelanggannya atau kita bisa deteksi analisis keranjang pasarnya. Saat dia membeli roti, dia pasti akan membeli pendamping roti, misalnya susu atau meses. Nah, pola-pola ini bisa kita lihat dan waktu kita menyusun barang-barang yang akan kita jual di dalam etalase, maka posisi roti tidak jauh dari meses atau susu. Nah, demikian adalah contoh dari unsupervised. Kita bisa lihat tabel yang ada di samping. Untuk fitur supervised learning, ciri khasnya adalah dia berlabel. Kalau unsupervised learning, dia tidak berlabel. Nah, supervised learning goalnya adalah untuk memprediksi output. Sedangkan unsupervised goalnya adalah untuk menemukan pola-pola. Beberapa algoritma yang dilakukan untuk pendekatan supervised learning, contohnya adalah decision tree, SVM, naive Bayes, dan juga neural network. Sedangkan untuk unsupervised learning biasanya menggunakan pendekatan K-means, hierarchical clustering, dan juga a priori. Kapan kita harus menggunakan supervised atau unsupervised? Nah, kita bahas satu-satu ya. Supervised learning sangat ideal ketika kita memiliki masalah yang jelas untuk dipecahkan dan data berlabel untuk melatih model kita. Misalnya memprediksi churn pelanggan atau mengklasifikasikan email sebagai spam atau bukan spam. Sedangkan pembelajaran tanpa pengawasan atau unsupervised learning berguna ketika kita ingin mengeksplorasi data tanpa variabel target yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya menemukan segmen pelanggan atau menemukan hubungan tersembunyi antar produk. Pada intinya, supervised learning adalah tentang belajar dari contoh berlabel untuk membuat prediksi. Sedangkan unsupervised learning adalah tentang menemukan struktur tersembunyi dalam data tanpa pengetahuan sebelumnya. Mari kita lanjutkan dengan tahapan percobaan atau pengumpulan data. Mari kita lanjutkan dengan tahapan eksperimen. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data adalah langkah pertama yang sangat penting dalam setiap proyek penggalian teks, yang meletakkan dasar untuk dianalisis dan penemuan pengetahuan selanjutnya. Hal ini melibatkan pengumpulan data teks yang relevan dari berbagai sumber dan memastikan kualitas kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Tahapan pengumpulan data kita lakukan dengan menentukan masalah dan tujuan penelitian. Sampaikan dengan jelas pertanyaan penelitian atau masalah yang ingin Anda tangani melalui penggalian teks ini. Pengetahuan apa yang ingin Anda gali? Wawasan apa yang ingin Anda temukan? Ini tahapan yang memandu strategi pengumpulan data Anda. Yang kedua adalah mengidentifikasi sumber data. Tentukan jenis data teks yang relevan dengan masalah penelitian Anda. Hal ini berupa mencakup dokumen-dokumen apa yang diperlukan, artikel apa yang diperlukan, postingan media sosial apa, di mana sumbernya, apakah di X, apakah di YouTube, apakah di Instagram, apakah di Facebook, dan sebagainya. Ulasan-ulasan ini biasanya berisi sebuah kata-kata bermakna yang nantinya kita akan polakan, yang nantinya kita akan prediksi. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data.
Kita harus memilih metode yang tepat dalam mengumpulkan sumber data yang kita identifikasi. Nah, beberapa teknik-tekniknya seperti crawling atau scraping, di mana kita bisa mengekstrak data dari situs web menggunakan script atau alat otomatis. Dan juga kita harus siapkan akses API-nya. Nah, ini menjadi satu tantangan saat kita mengambil data dari sosial media. Saat kita tidak memiliki token untuk mengakses API-nya, kita akan sulit untuk mendapatkan data tersebut dalam jumlah besar secara otomatis. Memanfaatkan antarmuka pemrograman aplikasi atau API akan bisa membantu kita untuk menemukan gerbang yang mengizinkan kita mengambil semua data dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan dengan pengumpulan data manual, yaitu mengumpulkan data dari sumber offline atau juga kita melakukan survei. Yang keempat adalah membersihkan data dan memproses data. Bersihkan data dan lakukan pra-pemrosesan data yang dikumpulkan untuk memastikan kualitas dan konsistensinya. Hal ini dapat mencakup menghilangkan noise dalam setiap kata-kata atau kalimat, menangani nilai yang hilang, dan juga menstandarkan format teks yang akan kita olah. Yang kelima, menyimpan dan mengorganisasikan data. Menyimpan data yang telah diproses sebelumnya dengan cara terorganisir akan membuat data tersebut mudah diakses. Hal ini melibatkan penggunaan database atau gudang data, warehouse, dan juga solusi penyimpanan cloud. Selanjutnya, kita akan membahas teknik-teknik pengumpulan data termasuk crawling di web. Yang pertama, crawling web dapat melakukan ekstraksi data dari situs web menggunakan script dan alat otomatis. Ini sangat berguna untuk mengumpulkan data teks tidak terstruktur dalam jumlah yang besar dari web. Yang kedua, akses API, yaitu memanfaatkan antarmuka pemrograman API untuk mengambil data dari sumber terstruktur. API menyediakan akses terprogram ke data dari berbagai platform, seperti situs media sosial, portal e-commerce, dan juga agregator berita. Dan yang ketiga adalah pengumpulan manual. Kita mengumpulkan data secara manual dari offline, melakukan survei, melakukan penyebaran kuesioner, yang nantinya data dari kuesioner tersebut bisa kita olah untuk secara spesifik terhadap tugas-tugas tertentu untuk pengambilan keputusan. Nah, dari mana sih data-data tersebut bisa kita cari? Data tersebut bisa ditemukan di dalam repositori seperti Kaggle, lalu juga ada DataWorld ya, dan juga dari beberapa sosial media gitu ya seperti X, lalu Facebook, Reddit yang menawarkan sumber data teks yang terkait dengan peristiwa-peristiwa terkini dan juga opini publik dan ulasan produk. Namun untuk mengakses dan menganalisis data media sosial seringkali membutuhkan kepatuhan terhadap pedoman-pedoman platform dan juga peraturan privacy. Nah, data-data lain yang bisa kita ambil adalah data-data di forum online atau grup diskusi. Forum online dan grup diskusi memberikan wawasan tentang opini, pengalaman, dan perspektif pengguna tentang berbagai topik. Sumber-sumber ini dapat bermanfaat untuk menganalisis sentimen dan juga pemodelan topik. Selanjutnya adalah data di repositori digital. Library atau alat perpustakaan digital dan repositori digital ini tersedia oleh Google Scholar, Project Gutenberg, dan juga GStore untuk mendapatkan data teks dari buku, artikel, dan jurnal-jurnal akademik. Dan yang keenam adalah data-data perusahaan. Perusahaan seringkali memiliki data teks internal dalam jumlah yang sangat besar seperti ulasan pelanggan, deskripsi produk, dan juga umpan balik dari karyawan. Kita bisa melakukan analisis data untuk menghasilkan business intelligence dan juga pengambilan keputusan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang collecting data atau mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan pendekatan crawling, scraping. Sekarang kita lanjut ke tahapan yang kedua yaitu pra-pemrosesan data. Pra-pemrosesan data adalah langkah penting dalam text mining untuk mengubah data teks mentah dan tidak terstruktur menjadi format yang bersih dan terstruktur yang sesuai untuk dianalisis.
Selanjutnya, algoritma pembelajaran mesin ini akan melibatkan serangkaian teknik untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi data, memastikan bahwa data tersebut secara akurat merepresentasikan informasi dan pola yang mendasarinya. Tujuan praproses data yaitu mengurangi irrelevant data atau irrelevant informations. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan normalisasi, menstandarkan format teks untuk memastikan konsistensi seperti mengubah teks menjadi huruf kecil dan juga menghapus beberapa aksen. Nah, di dalam praproses ini juga kita bisa melakukan tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi token-token individual. Biasanya kata-kata atau kalimat tersebut akan dipecah menjadi kata atau frasa untuk diproses lebih lanjut. Nah, yang keempat adalah stop word removal, yaitu menghentikan penghapusan kata, menghilangkan kata-kata umum yang tidak memiliki arti, seperti di, ke, dari, dan fokus kepada konten yang lebih substantif. Dan yang kelima adalah stemming atau lemmatizations, yaitu mengurangi kata-kata menjadi bentuk dasarnya untuk mengelompokkan kata-kata yang terkait dan memiliki variasi morfologi. Dalam teknik-teknik praproses data ini, kita membersihkan teks-teks dengan menghapus gangguan dan juga ketidakkonsistenan, seperti tanda baca, karakter khusus, dan juga tag-tag HTML. Nah, saat kita menormalisasi, maka ada standarisasi format teks, memastikan teks kita yang akan kita olah adalah konsisten. Selanjutnya, kita masuk ke dalam fitur ekstraksi seperti n-grams. Ya, kita membuat rangkaian n token yang berdekatan seperti bigram, trigram, unigram, menangkap konteks lokal dan urutan kata. Hal ini berguna untuk memodelkan bahasa alami dan juga analisis sentimen. Selanjutnya, pendekatan part of speech atau post tagging. Kita dapat menetapkan tata bahasa untuk setiap kata, seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, atau kata-kata keterangan. Ini menambahkan informasi linguistik yang dapat membantu dalam tugas-tugas seperti analisis sentimen dan juga pengenalan entitas bernama atau name entity recognition. Selanjutnya yaitu NER. Nah, dengan NER kita bisa mengklasifikasikan entitas bernama dalam teks seperti orang, tempat, organisasi, dan tanggal. Hal ini dapat berguna untuk ekstraksi informasi dan konstruksi grafik pengetahuan. Selanjutnya, alat dan pustaka praproses data itu banyak. Seperti Python, kita bisa menggunakan NLTK ya atau Natural Language Toolkit. Kita bisa menggunakan Specie untuk melakukan crawling dalam aplikasi X dan juga kita bisa menggunakan TextBlob. Atau kita bisa menggunakan kamus positif negatif untuk memberikan label otomatis. Dan pada R kita bisa menggunakan TD-Text, TM, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah pemrograman Java. Kita bisa menggunakan Apache OpenNLP atau Stanford Core NLP. Jadi, praprosesan data adalah proses yang memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap tugas-tugas penambangan teks tertentu dan karakteristik data. Dengan memilih dan menerapkan teknik praprosesan yang tepat, Anda dapat mengubah data teks mentah menjadi format terstruktur berkualitas tinggi yang memberdayakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengungkap pola bermakna, mengekstrak wawasan berharga, dan menghasilkan prediksi yang kuat. Ingat, praprosesan adalah fondasi yang membangun proyek penambangan teks mining yang sukses. Eksplorasi penambangan teks hari ini telah membawa kita mengerti bahwa pengumpulan data yang menarik dan juga praproses akan menyiapkan data kita untuk siap diolah menjadi penemuan yang mendalam. Demikian pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.